Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farolen Selvi, 18591039. Saya dari PGMI 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar kompetensi lulusan atau SKL. Jadi di sini kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Standar kompetensi merupakan ukuran kompetensi minimal yang harus dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran pada satuan pendidikan tertentu. Sehingga standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Selanjutnya, manfaat utama standar kompetensi lulusan. Yang pertama, sebagai batas kelulusan peserta didik pada setiap satuan pendidikan. Kedua, sebagai rujukan untuk penyusunan standar pendidikan. Yang ketiga, sebagai arah peningkatan kualitas pendidikan secara mendasar dan holistik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kemudian, ada pula fungsi standar kompetensi lulusan SKL di MI atau SD. Fungsi yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan lulusan peserta didik dari suatu pendidikan. Yang kedua, standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan yang bertujuan dasar untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan meneruskan dan mengikuti pendidikan yang lebih lanjut. Yang kedua, apa rumusan standar kompetensi lulusan pada MI atau SD pada kurikulum 13? Pengembangan kurikulum 2013 dilaksanakan atas dasar beberapa prinsip utama, yaitu yang pertama, standar kompetensi lulusan diturunkan dari kebutuhan. Dua, standar isi diturunkan dari standar komposisi lulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. Yang ketiga, semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Yang keempat, semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi ini. Yang kelima, keselarasan tuntutan kompetensi lulusan, isi, proses pembelajaran, dan penilaian. Perumusan kompetensi lulusan antar satuan pendidikan mempertimbangkan gradasi setiap tingkatan satuan pendidikan dan memperhatikan kriteria. Yang pertama yaitu perkembangan psikologi anak, lingkungan dan kedalaman materi. Selanjutnya, kesinambungan dan fungsi satuan pendidikan. Kompetensi lulusan satuan pendidikan SD paket A diharapkan menjadi manusia yang memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang pertama, sikap, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif. Yang kedua, pengetahuan. Peserta didik harus memiliki pengetahuan faktual dan konseptual dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Ketiga, keterampilan. Peserta didik harus memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret,
sesuai dengan yang ditugaskan kepadanya. Ketiga, pembahasan soal rumusan standar kompetensi lulusan pada KTSP. Standar kompetensi ini memiliki kurikulum yang mencakup standar kompetensi lulusan satuan pendidikan. Yang pertama, agama dan akhlak mulia, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga dan kesehatan, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, IPA dan IPS. Berikutnya, praktik analisis perbedaan rumusan SKL kurikulum 13 dengan KTSP. Pada kurikulum 13, standar kompetensi lulusan ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Setelah itu baru ditentukan standar isi yang berbentuk kerangka dasar kurikulum yang dituangkan dalam Permendikbud nomor 67 sampai dengan 70 tahun 2013. Sedangkan KTSP, standar isi ditentukan terlebih dahulu melalui Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Setelah itu baru ditentukan standar kompetensi lulusan melalui Permendiknas nomor 23 tahun 2006. Yang kelima, praktik analisis perbedaan rumusan kurikulum 13 antar jenjang MI atau SD hingga MA atau SMA. Yang pertama, standar kompetensi lulusan diturunkan dari kebutuhan masyarakat. Yang kedua, standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan. Yang ketiga, semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang keempat, mata pembelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Yang kelima, semua mata pelajaran diikat oleh kompetisi ini. Yang keenam, pengembangan kurikulum sampai pada buku teks dan buku pedoman guru. Yang ketujuh, tematik integratif kelas 1 sampai dengan kelas 6 mengacu pada kompetensi. Jadi, itulah penjelasan dari saya